voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite le porte. Halo sahabat Wirid, hari ini Kamis 9 September 2021, kita memasuki hari ke-9 di bulan Kitab Suci Nasional yang bertema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita, yang sama persis seperti tema dan nama channel ini. Terima kasih kepada semua sahabat Wirid Traveling with Jesus yang sudah banyak mensupport channel ini. Hari ini, Sandra dari Denpasar, Bali akan membacakan bacaan-bacaan harian yang diambil dari kalender liturgi Katolik, serta Krisdayanti dari Jimbaran, Bali akan membacakan kisah orang kudus. Setelah bacaan Injil, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Fransiskus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Selamat mendengarkan. Bagi sahabat Wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Kisah orang kudus hari ini yaitu Santo Petrus Claver, bapak para budak kulit hitam Pedro Claver Carbero. Imam Jesuit yang dikenal sebagai Rasul para budak ini dilahirkan di Spanyol pada tahun 1580. Ketika ia masih seorang seminaris di Biara Serikat Yesus, ia telah merasakan dorongan yang kuat untuk pergi menjadi misionaris di Amerika Selatan. Karena itulah, setelah menerima tahbisan imamat, Petrus mendaftarkan diri menjadi misionaris dan diutus ke Cartagena, Kolombia. Di Cartagena, banyak kapal datang dengan muatan para budak belian yang didatangkan dari Afrika untuk diperjualbelikan. Melihat himpunan orang-orang malang yang berjubel, sakit serta menderita, hati Petrus tergerak oleh belas kasihan. Ia bertekad untuk menolong serta mewartakan kabar sukacita kepada mereka. Setiap kali kapal budak belian tiba, Petrus segera menyongsongnya demi menolong para budak belian yang menderita sepanjang perjalanan karena kurangnya bahan makanan dan diperlakukan dengan tidak manusiawi. Ia akan memberi mereka makanan, merawat yang sakit, membaptis dan memberikan minyak suci bagi mereka yang sekarat. Sungguh sebuah kerja keras di tengah panasnya udara kota Cartagena. Namun Santo Petrus Claver tidak pernah menyerah. Ia selalu berada di sana ketika kapal-kapal itu datang. Seorang relawan pernah sehari penuh menemani Santo Petrus melakukan karyanya. Namun sang relawan tidak kembali lagi keesokan harinya
karena tidak tahan menyaksikan pemandangan yang memilukan hati. Santo Petrus Claver berkarya selama 40 tahun dan membaptis lebih dari 300.000 orang yang kebanyakan adalah para budak kulit hitam. Ia mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya kepada mereka yang diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat. Para majikan pemilik budak berusaha menghalang-halangi karya Romo Claver dan banyak orang mencelanya. Namun, imam Jesuit ini tidak peduli. Meski menurut mereka para budak itu tidak akan pernah memiliki iman, Petrus Claver justru membuktikan bahwa pendapat itu adalah salah. Romo Claver tidak pernah lelah mendesak para majikan budak untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para budak dan memperlakukan mereka dengan lebih manusiawi. Ia juga memperingatkan mereka agar menjadi hidup sebagai umat Kristiani yang lebih baik. Karena hal ini, maka ia sangat tidak disukai dan bahkan dibenci oleh para baron atau pemilik perkebunan atau tuan tanah atau pemilik para budak. 4 tahun terakhir dalam hidupnya, Petrus Claver menderita sakit yang demikian hebat hingga ia harus tinggal terus dalam kamarnya. Ia bahkan tidak dapat merayakan misa. Sebagian besar orang telah melupakannya, tetapi Romo Claver tidak pernah mengeluh. Pada tanggal 8 September 1654, ketika gereja membunyikan lonceng kematiannya, sekonyong-konyongnya seluruh kota terjaga. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan seorang kudus yang selama ini tinggal di antara mereka. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi dilupakan. Santo Petrus Claver dinyatakan kudus pada tahun 1888 oleh Paus Leo ke-13. Arti nama Petrus berasal dari bahasa Yunani, Petros, yang berarti batu. Ini adalah terjemahan yang digunakan dalam Kitab Perjanjian Baru untuk nama Aramiak. Cephas atau Kefas yang juga berarti batu dalam Yohanes 1 ayat 42. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kalianlah orang-orang pilihan Allah, yang dikuduskan dan dikasihi Allah. Maka, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, dan kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan hendaklah kalian saling mengampuni
apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sebagaimana Kristus mengampuni kalian, demikian pula kalian hendaknya. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah cinta kasih, tali pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Semoga damai sejahtera Kristus menguasai hatimu, karena untuk itulah kalian dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semoga sabda Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di antara kalian. Hendaknya kalian saling mengajar dan menasihati dengan segala hikmat. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani untuk mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kalian lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan pengantaraannya, bersyukurlah kepada Allah, Bapa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro. Mazmur tanggapan dengan refren, segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Refren, segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Refren, segala yang bernafas, pujilah Tuhan. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Refren, segala yang bernafas, pujilah Tuhan. La sua tenerezza e splendida bellezza, immensità, armonia, la voce di Maria, lo sguardo di Maria. Haleluya, haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita. Dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya. Che mi fa cantare, sei la mamma mia, gli occhi di Maria, dentro l'anima mia, scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu,
Dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang perbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar, akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dolce poesia che sussurra il cuore sempre di più il nome di Gesù. Lo sguardo di Maria dentro l'anima mia. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu Bunda Allah dan Bunda kami dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini.
Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menepuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anakmu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan, kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya Perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bagi sahabat wirid yang mempunyai kesaksian atau pengalaman hidup berjalan bersama Yesus, dapat mengirimkannya melalui audio, video, atau tulisan ke alamat email kami di wiridtravelingwithjesus@gmail.com.